Ketemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di materi praktek ini masih melanjutkan yang tadi teori ya, dan bagaimana mengoneksikan database yang kita buat otomatis dengan PHP MyAdmin. Dan ada yang perlu kita pastikan apa konektivitas ya, dan kalau kita gunakan SAM, karena kita ini sudah mulai dari pertemuan kemarin ya, ada apa AC, ini harus kondisi running. Oke, kemudian kita pastikan dulu database di PHP MyAdmin sudah ada, database elektromedik, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 9, dan juga 198. Oke, kalau tadi di teori itu cuma menampilkan saja dalam PHP MyAdmin atau di dalam komen prompt-nya miliknya MySQL, sekarang bagaimana kalau kita tampilan tabel yang kita buat tadi supaya muncul di browser seperti ini. Oke, langkahnya silahkan dilihat di materi konektivitas dengan MySQL menggunakan MySQL. Secara cepat saya terangkan. Ada cuma perlu kita 3 langkah dalam mengoneksikan database kita ke dalam PHP ke dalam program PHP. Yaitu yang bisa kita awali, kita membuat koneksinya terlebih dahulu. Yaitu ada 3 langkah yang bisa kita pakai dalam membuat koneksi ke MySQL yang kita gunakan. Yang pertama yaitu membuka koneksi. Contoh kayak kemarin waktu dokumen.prom kan ketik MySQL strip U ya spasi strip P, itu maksudnya untuk rootnya username-nya apa, password-nya apa. Oke, itu adalah cara ini membuat koneksi dashboard. Dan nanti di dalam langkah yang pertama ini adalah memilih database yang kita ingin pakai yang mana. Kemarin menggunakan use database apa gitu, nanti tersimpan dalam langkah pertama ini membuat koneksi. Kemudian kalau sudah terkoneksi dengan data MySQL dan database yang telah kita pilih, kemudian yang kedua yaitu membuat query. Query yang tadi sama dengan yang teori, kita yang masukkan di SQL di PHP MyAdmin, atau kita ketik bentuk select bintang apa, atau insert apa, atau update, atau alter, dan sebagainya. Itu pengambilan sebuah query dari sebuah database. Kemudian yang terakhir adalah mengambil record dari tabel. Mengambil recordnya itu karena waktu teori tadi kan contoh waktu kita ingin mengoneksikan antara alat dengan ruang itu kan muncul berapa 12 ya 12 data. Untuk mengambil record nanti hasilnya tabelnya yang berupa di PHP MyAdmin SQL berupa tabel itu nanti di dalam pengambilan record itu berupa array, data array. Ingat ya pembelajaran tentang array kemarin ada berapa? Ada 3 ya. Ada dua tipe array, yaitu ada yang tipe array yang numerik yang kita menggunakan nama arraynya apa untuk dalam kurung angka numeriknya mulai dari 0 sampai dengan terakhir. Kemudian bisa juga dalam bentuk asosiatif yang indentasi atau indeksnya dari array berupa teks. Oke, nanti sama caranya sama. Oke, kita buat langkah pertama yaitu dengan mengoneksikan SQL dengan memilih database. Yang kita butuhkan di pertemuan kali ini kita coba menggunakan MySQL. Bisa juga kalian gunakan MySQL. Kalau PHP-nya versi PHP-nya seri yang 7 itu masih juga mesti kita gunakan MySQL. Jadi supaya untuk jaga-jaga nanti kalau kita gunakan, kita ingin upload hosting ke domain itu PHP-nya versinya lebih dari 7, kita pakai MySQL. Karena mungkin ada beberapa referensi bahwa kalau kita gunakan MySQL itu lebih secure, lebih aman ya, dan lebih kompatibel terhadap versi PHP yang lebih terbaru yang terbaru. Sintaks di dalam membuat koneksi cuma satu baris ini. Kita membuat variabel yang digunakan untuk menyimpan. Dari ini masih SQL ya. Yang benar adalah SQL.
Kita membuat variabel yang digunakan untuk menyimpan koneksi dengan MySQL dan memilih database. Jadi ada host, ada MySQL underscore connect, kemudian host, username, password, database. Kemudian keterangannya adalah membuat variabel yang meluas koneksi. Hostnya itu kita ketik aja localhost karena di PC komputer masing-masing. Atau kalau di kemarin menggunakan KSP bisa Anda gunakan IP hostnya yaitu 127 berapa kemarin 0001 kalau tidak salah ya. Silakan dilihat di KSP-nya ada. Tapi lebih gampangnya kita ketik aja localhost. Seperti kemarin waktu kalian buka di browser awalnya adalah menggunakan localhost. Username kita gunakan root. Jadi user yang digunakan untuk kemarin membuat database. Kalau pakai yang teman-teman menggunakan command prompt strip U. U-nya itu digunakan strip U root ya. U-nya user, root itu adalah nama usernya. Kemudian waktu mengetik strip P itu dikasih kosong blank. Jadi passwordnya nanti kosong. Aplikasinya ini bisa kalian ganti terserah ya, tidak harus ya. Koneksi boleh, connect boleh, sambung boleh ya. Sedangkan di sini hostnya kalian ganti localhost, usernya kalian ganti root, passwordnya ini petik-petik artinya kosong, tidak usah ada password. Kemudian pilih database-nya, ini adalah electromatic underscore name-nya masing-masing. Seperti yang nama database yang kalian kemarin buat di pertemuan sebelumnya. Di name-nya silahkan ganti dengan database masing-masing. Name masing-masing kalian. Oke, kalau sudah, langkah berikutnya itu mengambil sebuah query dari sebuah database. Ya. Perintah query ya DML itu ya. Jadi ada query, kemudian select, perintah query itu ada select, insert, update, jadi masuk ke sana. Oke, contoh sintaks yang digunakan untuk menampung query-nya, jadi yang kalian tulis di halaman kolom SQL di dalam PHP MyAdmin, kalau di PHP kita tampung dulu variabel yang digunakan untuk SQL statement-nya dalam variabel terserah kalian. Ini kebetulan hasil ya. Menyimpan SQLi, ya bukan SQL tapi SQLi underscore query. $con ini adalah variabel yang tadi yang digunakan untuk membuat konektivitas dengan SQL-nya. Kemudian SQL statement-nya adalah bentuk query-nya apa. Oke, saya kira ini sudah ada keterangan. Oke. Kemudian langkah terakhir yaitu mengambil record dari tabel. Ada 4 yang bisa kita pakai. Ada MySQL fetch array, ada MySQL fetch assoc, ada MySQL fetch row. Bedanya apa? Kalau kita gunakan MySQL fetch array, nanti jadinya adalah array asosiatif dan array numerik. Sekaligus dua-duanya ditampilkan. Ini tidak cocok bagi nanti kalau datanya besar, kalau kalian gunakan fetch array nanti angka memakan memori, biasanya akan memperlambat dalam proses pencarian. Jadi gunakan saja salah satu sesuai yang diinginkan. Kalau bentuknya array-nya bisa asosiatif, tipenya asosiatif ya gunakan fetch assoc. Kalau menghendaki yang tampil cuma bentuk array numerik, kalian gunakan fetch row. Gitu ya. Oke, kemudian MySQL 6 row. Ini digunakan khusus untuk mengambil jumlah data dari SQL statement-nya. Jadi kalau kemarin waktu kita buat command prompt kan waktu select bintang from alat gitu ya, nanti langsung muncul berapa record. Kalau recordnya ada 12 berarti 12 row gitu ya. Tapi kalau kita select bintang from alat T gitu ya, mungkin berarti nanti ada 0 atau mungkin datanya yang tidak ada itu nanti ada 0 row gitu. Untuk mengambil berapa jumlah dari hasilnya ada atau tidak, ini aplikasinya bisa menggunakan MySQL 6 row. 6 rows. Oke, itu kita langsung beralih ke praktek bagaimana mengoperasikan langsung lewat coding PHP.